Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfitra Salam, NIM 70600117035, program studi pendidikan dokter. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan resusitasi neonatus. Nah, sebelum melakukan hal tersebut, tentu yang harus dipersiapkan adalah alat-alatnya. Dan alat-alatnya adalah sebagai berikut. Oke, yang pertama, ketika bayi sudah datang, letakkan pada infant warmer yang telah dinyalakan sebelumnya agar bayi hangat. Nah, setelah itu, lepaskan kain yang ada pada bayi, kain dari persalinan yang tadi. Kemudian bayi dikeringkan. Nah, setelah bayi dikeringkan, lakukan rangsangan taktil dengan cara menyentil telapak kaki bayi atau menepuk-nepuknya seperti ini. Nah, setelah itu melakukan evaluasi pada bayi. Jadi untuk evaluasinya itu yang pertama adalah nilai kulit bayi, pada dia kemerahan atau ada stenosis. Setelah itu menilai pernapasan bayi, apa dia ada sesak atau tidak. Kemudian menilai heart rate atau frekuensi jantung dari bayi. Nah, ketika ketiga pertanyaan ini atau hal ini ada jawabannya tidak, maka bayi harus dilakukan resusitasi neonatus. Nah, untuk menghitung frekuensi jantungnya dapat menggunakan stetoskop. Nah, dihitung selama 6 detik, kemudian dikali dengan 10. Apabila frekuensi jantungnya di bawah 60, maka harus dilakukan resusitasi neonatus. Nah, yang pertama itu membersihkan lendir yang ada di mulut dan hidung bayi menggunakan pengisap lendir. Lubang hidung kiri dan kanan. Oke, setelah itu langkah berikutnya yang dilakukan adalah melakukan ventilasi tekanan positif, yaitu menggunakan sungkup. Prosedur yang selanjutnya dilakukan adalah memberikan ventilasi tekanan positif menggunakan sungkup ini. Nah, perlu diperhatikan dari sungkup ini adalah ukurannya. Ukurannya tidak boleh terlalu besar ataupun terlalu kecil, harus pas untuk menutupi hidung dan mulut bayi. Nah, setelah itu kita pasang sungkupnya, diusahakan agar menutup semua hidung dan mulut. Setelah itu tangan seperti ini, kemudian tangan memegang rahang. Nah, untuk sungkupnya, penekanannya sendiri itu kecepatannya 40 sampai 60 per menit. Nah, kecepatan ini bisa didapatkan dengan cara melakukan irama pompa lepas seperti ini. Pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Nah, setelah melakukan pompa lepas lepas tadi selama 60 menit maksud saya 60 detik. Nah, setelah itu lakukan evaluasi kembali, melihat yang pertama tadi itu adalah frekuensi jantung atau denyut jantung, kemudian pernapasannya dan kulitnya. Nah, jika frekuensi jantung atau denyut jantungnya masih di bawah 60 atau kulitnya warna kebiruan atau ada sianosis dan pernapasannya masih mengap-mengap atau sesak, berarti kita perlu mengevaluasi langkah pemberian ventilasi tekanan positif kita tadi. Bisa saja tadi pemasangannya masih ada celah,
pemasangannya tidak bagus. Kemudian bisa saja lendir yang ada di mulut atau di hidungnya masih ada, bisa dibersihkan lagi. Atau jika ada suction, bisa menggunakan suction dibersihkan. Nah, setelah itu melakukan ventilasi tekanan positif kembali, tapi tekanannya dinaikkan. Pompa lepas, pompa lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas, pompa lepas lepas. Nah, setelah itu kita evaluasi kembali bayinya. Jika masih belum bagus frekuensi jantung, pernapasannya perlu dipikirkan untuk melakukan ventilasi tekanan positif dikombinasikan dengan pemijatan jantung. Namun untuk melakukan pemijatan jantung ini tidak bisa dilakukan sendirian, karena satu orang melakukan PTP dan satu orang melakukan kompresi dada atau pemijatan jantung. Kompresi atau pemijatan dada ini dilakukan oleh 2 orang. Anggap saya sudah ada teman satu, yang teman saya itu melakukan PTP dan saya yang akan melakukan pemijatan atau kompresi dada. Nah, caranya itu ada 2 cara. Bisa menggunakan 2 ibu jari atau menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah. Nanti saya akan menggunakan metode yang 2 jari. Nah, maksudnya 2 jempol. Nah, cara itu penekanannya itu dilakukan pada sepertiga bagian tengah dari sternum dan di bawah garis imajiner yang menghubungkan papila mama. Nah, satu siklusnya itu dia terdiri dari 3 kompresi dan 1 ventilasi. Nah, yang mana hal itu dilakukan selama 40 sampai 60 detik. Nah, seperti ini. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Nah, hal itu dilakukan selama 60 detik. Kemudian setelah melakukan hal tersebut, kita evaluasi lagi frekuensi jantungnya atau denyut jantungnya. Jika masih di bawah 60, berarti kita memikirkan untuk prosedur berikutnya, yaitu pemasangan endotracheal tube atau pemasangan vena kateter. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan pemasangan endotracheal tube. Anggap saja ini endotracheal tube. Kemudian laryngoskopi, ya. Tangan kiri memegang laryngoskopi dan tangan kanan memegang endotracheal tube. Nah, posisikan bayi searah dengan kita. Gunakan laryngoskopnya sampai laringnya terlihat. Kemudian masukkan endotracheal tube. Oke, setelah endotracheal tube-nya terpasang, setelah lakukan fiksasi. Setelah dilakukan fiksasi endotracheal tube tadi, kita lanjutkan dengan PTP. Nah, alatnya ini disambung dengan ujung dari endotracheal tube tadi. Kemudian dilakukan PTP dengan kompresi dada. Ya, anggap saja lagi ada teman saya yang sudah melakukan PTP. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. 1, 2, 3 pompa. Nah, setelah itu kita
evaluasi lagi. Jika masih di bawah 60, maka kita perlu memberikan epinefrin. Nah, pemberian epinefrinnya itu bisa melalui endotracheal tube dan bisa melalui kateter vena umbilikal. Tapi kali ini saya akan melakukannya lewat endotracheal tube. Nah, tadi kan endotracheal tube-nya sudah terpasang. Nah, epinefrinnya itu dimasukkan ke endotracheal tube-nya. Setelah itu dilakukan kembali PTP. Nah, 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa. Nah, kemudian dievaluasi kembali. Jika pada evaluasi ini sudah di atas 100, berarti kita anggap fungsi jantungnya sudah normal kembali dan prosedur kompresi bisa dihentikan karena kita anggap sudah jantungnya itu sudah normal kembali.